Kabarnya Assalamualaikum di warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Iya, apa kabarnya Bu Tiara hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Di rumah kah Bu Tiara atau dalam perjalanan sekolah? Saya ini posisinya di rumah. Di rumah, alhamdulillah. Berarti aman kita Bu ya. Eh, Kemarin kan terganggu dengan sinyal kita. Ganggu dua sinyal, susah. Sekarang Iya. alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita mulai sesi coaching kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Tiara menjelang coaching kita hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu, sehat. Semoga berjalan dengan lancar. Ada hal yang ingin difokuskan barangkali Bu sebelum kita mulai? Saya rasa insya Allah ini fokus sudah. Fokus ya Bu ya. Fokuskan ya. Sejujurnya ya, saya sedikit masih tegang ini. Karena beberapa tantangan di pekerjaan ini membuat saya menjadi solusi yang lebih efektif, Bu. Saya senang dengan kejujuran Bu Tiara ini. Nanti kita jadikan ruang coaching ini sebagai salah satu sarana untuk berusaha memecahkan solusinya Ibu ya Bu ya. Terus kira-kira ada tidak hal yang ingin kita bahas lebih mendalam? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi aja ya. Oke, baik Bu ya. Baik, Bu Tiara kita langsung aja ya. Apa sih tujuan yang ingin Bu Tiara capai dalam sesi coaching ini? Saya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oke, baik. Apa kira-kira masalahnya Bu Tiara ini? Saya ini ingin membantu anak murid saya yang sekarang ini yang beberapa minggu sudah betul-betul dalam kelas ini tidak fokus belajar, dan saya ingin murid saya ini supaya lebih fokus belajar dan tetap selalu hadir di sekolah. Tapi sepertinya anak ini takut, Bu, karena ada trauma yang mungkin dihadapi itu sangat berat dari anak tersebut itu, sehingga mungkin membuatnya itu tidak pernah fokus untuk belajar dengan baik. Terkadang anaknya ini dia pendiam, awalnya tidak pernah diam, tetapi selalu banget teman-temannya suka mengejek temannya dengan bahasa kasar, dengan bahasa kotor yang tidak layak dilakukan. Iya. Jadi Ibu ini lagi ada masalah dengan anak yang tidak fokus belajar, kemudian anaknya pendiam. Ternyata teman-temannya suka ngolok-ngolok begitu ya Bu ya. Ya, Kira-kira apa yang Ibu inginkan untuk mengatasi masalah ini Bu? saya ingin anak ini tetap belajar aktif, kemudian seperti teman yang lainnya lah, yang seperti biasanya dia lakukan sebelumnya. Karena mungkin dulunya waktu kelas 1-nya itu dia aktif, semangat belajar, tetapi semenjak dia kelas 9 sudah mulai turun belajarnya, sudah tidak mulai fokus. Ya, kalau saya lihat kategori anak ini memang lambat untuk menerima pelajaran yang sering diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik Ibu. Ini kalau kita lihat permasalahannya anak ini kurang fokus, padahal sebelumnya dia punya prestasi, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu sudah pernah cari tahu enggak sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak ini? Sudah, dan saya pun juga sudah memulai, saya sudah bertanya kepada anaknya, tetapi anaknya masih belum bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ke anaknya. Kenapa terkadang kamu diam, Nak? Kalau diajak berbicara, dia tidak mau menjawab pertanyaan saya. Kemudian ketika saya memulai materi pelajaran, anak ini cenderung diam dan tidak mulai fokus ke depan. Kemudian anak ini merasa tidak nyaman dalam kelas karena sering menjadi pembicaraan dari teman-temannya. Jadi dia tidak nyaman ya Bu ya di kelas ya? Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat saya yang khususnya
wali kelas. Kemudian Mhm. saya juga berkata bahwa anak ini cenderung diam. Ternyata Iya. hal ini terjadi bukan di mata pelajaran saya, Iya. tetapi di pelajaran lain pun dia seperti ini. Akhirnya, eee, materi yang saya sampaikan dan pas waktu itu materi yang saya sampaikan itu adalah materi tentang reproduksi pada manusia. Ini kayaknya sensitif banget bagi anak-anak kelas 9 karena saya Mhm. lihat memang anak kelas 9 ini kan cenderung dari remaja ke dewasa. Jadi Iya tingkat iya, masa betul, Bu. pubertas ini sangat luar biasa dan, mempunyai hati penasaran itu sangat kuat. Jadi Mhm. ketika saya mengajar anak ini mulai sudah bertingkah aneh, kemudian temannya sudah mulai ribut dalam kelas itu, suka mengejek, tahan hentinya dan aku pun saya pernah mendengar waktu saya mengajar itu, anak ini teman-temannya berkata, "Kenapa? Kenapa seharusnya pelajaran ini harus dipelajari?" Mungkin seperti itu ya Iya, heeh. bahasanya kan. Jadi kata temannya, "Bu, kalau ini dipelajari Bu, ini ada yang tersinggung." Mungkin seperti itu, tersindir. Dari hal seperti itu, pembicaraan anak ini mulai mulai bertanya saya, "Bu, ada apa ini? Ada Mhm. apa ini? Ada anak ini?" Dan tertujunya matanya ke anak itu semuanya ke anaknya si Hesti ini tadi. Dan anak Hesti Iya. ini pun cenderung diam, kemudian diam, kemudian diam. Tidak artinya kalau saya bertanya tidak menjawab, temannya juga mengejeknya, "Pernah Mhm. bergantian Bu," bilangnya, "pernah tidur bergantian." Itu asal sumber dari teman-temannya saja dan saya pun sebagai guru mungkin tidak mungkin, menelaah betul-betul ya, Bu, ya, karena pembicaraan anak murid kan sebelum tentu semuanya itu benar. Dan kemudian saya Iya. juga setelah itu anak ini saya suruh masuk kantor setelah diajak ini. Mungkin mentalnya mungkin agak terganggu karena dari teman-temannya. Kemudian saya meminta tolong kepada wali kelasnya untuk masuk ke ruangan BK untuk menanyakan Mhm. masalah ini yang telah terjadi kepada anak ini. Kemudian ternyata dalam ruang BK ini mungkin anak ini merasa lebih nyaman pada saat guru BK. Mungkin strateginya Iya. yang disampaikan guru BK itu kan berbeda ya, Bu, ya, dengan guru Iya, makruf karena betul. mereka punya ilmu yang khusus lah untuk Mhm. menangani masalah ini. Dan akhirnya dia menjawab, anak ini menjawab, "Saya penuh trauma, Bu," di rumah saya. Kemudian guru BK membukalah pembicaraan ini dengan begitu banyak pertanyaan dan mencari informasi yang lebih dalam, supaya nanti bagaimana sih awal mulanya permasalahan ini. Terus Ibu setelah anak ini ditangani dengan guru BK, kira-kira apa yang terjadi? Dia udah antusias belajar atau bagaimana, Bu? Belum. Akhirnya saya menceritakanlah kepada, guru sudah pembicaraan sama guru BK, "Bu, akhirnya kami sepakat untuk menjadi orang tua." Karena tidak ada perubahan datanya tersebut kan. Dan anak ini setelah pelajaran saya besoknya tidak masuk. Tidak masuk, tidak mau sekolah sudah, Bu. Akhirnya kami manggil orang tua ini. Nah, ini kayaknya sudah mulai, mentalnya sudah itu ya, Bu, ya, karena diejek terus dari temennya. Kemudian akhirnya kami manggil orang tua, kesempatan kami sama guru BK, di wali kelas. Nah, pada saat itu orang tuanya datanglah ke sekolah dan Heeh. berkomunikasilah, mencari akar permasalahannya dan mengetahui bahwa anak ini ternyata sudah lama merasakan trauma, Bu, yang sangat luar biasa. Oh, Jadi iya. betul-betul, eee, pelecehan yang dialami anak ini ternyata bukan bukan 1, 2 kali aja di pelajaran saya, Ah sering hah. sekali. Dan pas kebetulan materi ini adalah mungkin tertusuk di dalam hatinya. Nah, kalau Iya. kita tentang materi reproduksi kan pasti kan tentang kelamin ya, Bu, ya. Kelamin Iya, berhubungan heeh. intim itu seperti itu yang bikin, perasaan itu sensitif bagi anaknya. Mhm. Kemudian ibunya ini berceritalah, anak ini mengaku Mhm. mengalami trauma karena ada pelecehan yang dilakukan oleh bapak tirinya. Ternyata Nah, tidak lama kemudian heeh. ibunya ini menikah lagi, dapatlah ada bapak tiri. Bapak tiri ini telah membuatnya itu menggaulilah ibaratnya bersetubuhlah kepada Mhm. anaknya tanpa sepengetahuan ibunya. Nah, kemudian ibunya itu sering merasakan hal yang, merasa janggal dalam rumah. Mungkin Ah sering hah. heeh, kemudian akhirnya kadang ibunya itu tidak percaya, Bu, awalnya tidak percaya, hanya mendengar Mhm. aja dari anaknya.
dan tidak merespon karena ibunya ini kerja. Jadi dia tuh kerja juga, mencari uang, Iya, kadang tidak terlalu fokus untuk menanyakan masalah apa sih yang terjadi ini. Jadi jaranglah berkomunikasi kepada anaknya. Jadi mungkin ketika capek iya, pulang kerja, sudah. Ternyata setelah mendengar itu akhirnya ibunya itu sangat kecewa sebenarnya. Sebelum, kami panggil itu, ibunya itu sudah memutuskan memang Bu sebenarnya untuk memutuskan untuk berpisah kepada ayah iya, tirinya. Perlakuan orang heeh, tua ini membuat anak ini menjadi malas untuk sekolah, kemudian perlakuannya, omongannya semakin kasar dan merasa tidak pernah iya, dihargai karena dengan sifatnya seperti itu, mentalnya tadi sudah rusak ya, kalimat seperti itu. mhm, Dan ibunya berkata juga bahwa dia juga jujur, ibunya itu berkata dia juga jarang berkomunikasi kepada anaknya tentang jarang berbicara kepada anaknya tentang masa sekolahnya, karena dia mengakui kesalahan dia karena dia sibuk kerja di luar sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. oke, baik Ibu, dari sebenarnya kan udah beberapa tindakan yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira rencana ke depannya Ibu punya alternatif lain tidak untuk anak ini agar anak ini tetap punya minat untuk sekolah barangkali Bu, ada alternatif lain yang Ibu lakukan selain itu tadi, sudah memanggil orang tua, kira-kira Iya, ada alternatif nggak? jadi dari alternatif yang kami lakukan setelah panggil orang tua dan kami mencoba meyakini, Bu, dan kami tetap memantau anak tersebut ini di sekolah dan kami tetap ingin anak ini masuk sekolah dan bagaimanapun cara pun kami sudah menyatakan bahwa pendidikan itu sangat penting dan orang tuanya pun terus berkomunikasi sama kami juga dari pihak sekolah, Mhm, memberikan semangat motivasi kepada anak ini, bahwa kejadian ini betul-betul sangat sangat ini ya, Bu, ya, sangat betul-betul stres baginya, tapi dari pembicaraan itu sudah jadi dari pihaknya ini, kami datang lagi, Bu, ke rumahnya. Nah, karena sudah nggak ada lagi dia nggak semingguan, Bu, nggak masuk sekolah, habis kejadian itu nggak pernah masuk sekolah, akhirnya kami kebingungan, anaknya ini bagaimana ini caranya. Padahal anak ini memang lambat nangkap pelajaran, tetapi dalam sikap perilakunya anak ini dikategorikan baik, sikapnya tidak pernah melanggar peraturan kayak di sekolah. iya, Heeh, karena karena kejadian itu memulailah anak ini. Akhirnya kami pun berusaha untuk datang ke rumah orang tuanya untuk menyelesaikan, cari situasinya dan salah satunya itu teman bukan teman dekat ya, teman yang anak murid tadi kami suruh untuk memantaunya juga dalam kelas dan kami mencoba meyakini anak ini melalui pendekatan, mencoba merelakan perasaannya iya, heeh, supaya betul-betul bahwa kondisi sekolah itu sudah tidak yang dia pikirkan lagi, Bu. Jadi maksudnya kami juga sudah membuat keputusan dan kami juga sudah mencoba bahwa untuk anak ini betul-betul kita kasih, pendekatan yang berbeda dan tetap anak ini harus menyelesaikan tugasnya. baik. Baik Ibu, jadi tadi rencana aksi Ibu tadi adalah tetap menjaga komunikasi dengan orang tua, kemudian menjaga kondisi supaya kondisif anak ini merasa nyaman gitu Bu ya. Nah terus yang Iya, terakhir, bagaimana tindak lanjut Ibu terhadap komitmennya Ibu ini dalam melaksanakan rencana aksinya Ibu tadi selain menjaga komunikasi dengan orang tua ini? nah tindak lanjutnya ini, kami memberikan masukan dan saran Mhm, pada orang tuanya kalau misalnya nanti anak ini tidak mau masuk sekolah, kami sih menginginkan bahwa anak ini tetap ingin sekolah ya, Bu, ya. Karena iya, sayang karena heeh, sudah kelas 9 dan sebentar lagi lulus, tanggung. iya, Kalau untuk tidak sekolah heeh, itu tanggung sekali, Bu. Cuma komitmen kami adalah kepada guru-guru itu meringankan tugasnya, Bu. Meringankan iya, tugasnya dengan kondisi dia seperti ini, jadi kami tidak memaksakan dia harus secepatnya tidak, yang penting anak ini mengerjakan tugas dan harapan kami anak ini tetap masuk sekolah. Kemudian, kami juga minta bantuan sama teman-temannya
hingga teman-temannya itu menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah salah, mencengkengkannya seperti itu. Baik Ibu, saya rasa apa yang sudah Ibu lakukan ini sudah bagus. Ibu sudah merencanakan tindak lanjut dan segala sesuatu yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah anak ini agar dia tetap fokus sekolah. Mudah-mudahan nanti semua yang kita bicarakan ini, semoga coaching yang kita lakukan ini bisa membantu Ibu sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ya Bu ya. Iya, Dan mudah-mudahan anak ini, yang paling penting sih mudah-mudahan anak ini punya niat kembali untuk sekolah. benar. Ini masuk sekolah dan belajar seperti biasa dan mencoba berkumpul sama teman-temannya sehingga dia tidak merasa dia itu tidak ada teman seperti itu. Dan harapan kami seperti itu dan insya Allah. Iya. Mudah-mudahan diteruskan saja yang sudah Ibu lakukan ini. Mudah-mudahan nanti anak ini kembali lagi masuk Iya, sekolah. amin. Iya. Amin. Terima Ibu kasih barangkali banyak sudah mendengar cerita saya Bu ya. Iya Bu, sama-sama kalau begitu. Sudah plong nggak Bu kira-kira? Ya, alhamdulillah pulang ya Bu ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mendengar. Iya. Baik Ibu, nanti kita ketemu lagi di akhir waktu. Mungkin sampai di sini dulu coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.